Ciri-ciri DC pinjol yang tidak akan datang ke rumah nasabah untuk menagih. Oke, mungkin buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, pasti akan bertanya-tanya kira-kira DC bakal datang ke rumah nggak ya di pinjol kita. Pertama-tama yang harus teman-teman tahu, DC yang boleh datang ke rumah, atau mungkin yang ada kemungkinan besar datang ke rumah, adalah DC pinjol legal. Pinjol ilegal tidak mungkin. Mau sebanyak apapun mereka mengancam akan ada DC datang ke rumah, DC datang ke rumah, insya Allah tidak akan terjadi. DC pinjol ilegal tidak akan berani datang ke rumah. Nah, kalau pinjol legal, apa sih ciri-cirinya bahwa pinjol ini sudah punya DC lapangan atau tidak? Sebenarnya simple. Kita harus melihat seberapa besar pinjol tersebut. Ya. Dan kalaupun mereka punya DC lapangan, biasanya rata-rata mayoritas hanya di daerah Jabodetabek saja. Untuk kota-kota lain, itu nggak banyak pinjol yang punya DC lengkap seperti itu. Nah, sekarang biasanya ciri-ciri DC yang bakal beneran datang atau tidak adalah, ya, ketika penagihan, mereka nggak keluar-keluar akan datang tanggal berapa, tanggal sekian. Kalau misalnya mereka bilang seminggu lagi akan datang, tanggal sekian akan ada datang DC yang menjemput, itu udah fix kemungkinan hoax. Nggak bener mereka beneran datang. Biasanya yang datang itu tanpa kabar, tanpa ada woro-woro, tanpa ada pengumuman. Mereka tiba-tiba ada di depan rumah kalian. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya mereka sering kali ngancam DC lapangan, DC lapangan, DC lapangan, kemungkinan besar pinjol itu masih belum punya DC lapangan. Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa catat pinjol-pinjol yang punya DC lapangan dan ya di beberapa kota sudah ada ya. Contohnya seperti Aku Laku, Home Credit, Kredit Pintar, Kredivo, itu sudah hampir menyebar di seluruh kota di Indonesia. Terus kemudian ada lagi kayak Shopee Paylater S Pinjam itu di Jabodetabek. Mau Cash itu ada DC-nya, terus Modal Nasional itu juga ada DC-nya, tapi hanya di area ya Jabodetabek saja. Terus Tunaiku itu juga ada DC-nya, dan ini juga hampir di beberapa kota ya, karena memang mengikuti cabang banknya dia. Terus kemudian ada beberapa pinjol-pinjol lain yang mungkin ada DC-nya tapi nggak begitu banyak yang nggak bisa saya sebutkan. Nah, gimana dengan pinjol besar terkenal tapi katanya nggak ada DC? Seperti ada kami, EasyCash, ini termasuk pinjol-pinjol besar ya, pinjam duit. Itu yang apa ya istilahnya? Namanya cukup besar banget, nasabahnya banyak, tapi sampai sekarang belum bisa dibilang ada DC lapangannya. Ya, mereka tetap sama memberikan ancaman DC akan datang. Ya, sebenarnya bukan ancaman ya bahasanya, tapi ya kayak semacam peringatan aja. Nanti akan ada DC yang berkunjung ke rumah untuk menagih dan seterusnya. Ya, mereka pinjol besar, udah terkenal, tapi belum tentu ada DC lapangan. Julo ada apa enggak? Julo ada ya teman-teman. Nah, Kredinesia, terus kemudian Uku. Nah, itu apakah ada DC lapangannya? Mereka masih belum ada DC lapangannya. Ya, jadi nggak usah takut, kenali ciri-cirinya, kenali juga bagaimana cara mereka menagih. Kelihatan banget kok yang frontal, yang nagihnya brutal, itu biasanya mereka nggak punya DC lapangan. Yang punya biasanya anteng-anteng aja, tiba-tiba datang aja ke rumah. Ya, nggak usah takut terkait masalah DC datang juga teman-teman, beranikan diri kalian, pasrahkan aja, hadapi. Mereka itu tidak bisa melanggar aturan kok. Mereka tidak bisa berbuat kekerasan, mereka tidak bisa menyita barang, ya mereka cuma datang untuk mengingatkan aja. Jadi kalian jangan berpikir yang aneh-aneh yang membuat teman-teman ketakutan dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.